Inilah yang paling aku takuti. Lalu aku melihat kalian berdua memegang pohon. Aku tidak begitu takut lagi karena aku tahu aku masih memiliki kalian. Bagaimana jika Mama dan Lukas sekarang sendirian? Bayangkan betapa takutnya mereka. Begitulah. Ayah mengantar kedua putranya ke mobil. Saat berpisah, dia meminta seorang wanita untuk membantu menjaga kedua putranya. Dia sendiri akan segera pergi ke gunung untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, perawat itu kembali menemui Lukas. Dia membawa kabar baik. Ibunya tidak meninggal. Hanya saja kondisinya saat ini sangat kritis. Dan harus bertahan hidup dengan bantuan ventilator. Melihat ibunya menderita, Lukas merasa sangat sedih. Meskipun begitu, ibu masih meminta maaf kepada anaknya atas kepergiannya. Lukas maju dan memeluk ibunya erat. Emosi yang terpendam selama berhari-hari akhirnya meluap pada saat ini. Sementara itu, ayah yang mencari ibu dan anaknya terus mencari di gunung dengan tubuh yang lelah. Dia telah memeriksa banyak mayat, sudah mencari di banyak rumah sakit. Tapi hingga kini belum ada kabar tentang istri dan anaknya. Dalam kebingungannya, dia melihat sosok yang familiar. Wanita yang dulu dia minta untuk membantu merawat kedua anaknya. Dia segera mendekat dan menanyakan kabar anak-anaknya. Namun, wanita itu hanya menjawab bahwa mereka telah dibawa pergi. Setelah itu, wanita itu segera pergi. Sementara itu, dua anak laki-laki sedang duduk di dalam mobil yang penuh dengan anak-anak. Tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Kondisi ibu di rumah sakit tidak membaik. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia bertanya pada anaknya bagaimana kondisi kakinya. Lukas membuka selimut tetapi hanya melihat sebentar. Kemudian buru-buru menutupnya kembali. Dia memberitahu ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah mendengarnya, ibu dengan tenang tertidur menggunakan ventilator. Saat itu, Lukas diam-diam pergi. Dia berlari secepat mungkin untuk menemukan perawat. Dia memberitahu perawat tentang kondisi kaki ibunya yang sebenarnya. Setelah mengetahuinya, perawat memutuskan untuk segera mempersiapkan operasi untuk ibu. Sementara itu, ayah yang telah berkeliling akhirnya menemukan rumah sakit tempat ibu dan anak berada. Lukas sedang mengambil air minum yang dibagikan serentak. Secara tidak sengaja melihat bayangan ayahnya di lorong. Dia berteriak dan dengan cepat berlari ke arah lorong. Dan kebetulan sekali, saat itu kedua adiknya juga datang ke sini dengan truk. Adik kecilnya karena buru-buru ingin buang air kecil. Tidak mempedulikan larangan sopir dan bersikeras turun dari mobil. Tom melihatnya dan segera mengikuti adiknya turun. Saat itu, Lukas berlari melewati kedua adiknya. Ayah yang tadinya begitu dekat, sekarang tidak terlihat sama sekali. Setelah mencari sekeliling dan tidak menemukan keberadaan istri dan anak-anaknya, dia terpaksa naik truk dan bersiap meninggalkan rumah sakit ini. Melihat ayahnya melewatinya begitu saja, Lukas tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan teriakan putus asa. Ayah! Itu Lukas. Lukas. Simon Tom. Lukas.